kita berdoa dulu ya, ketua kelas pimpin doa ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Nah, di sini Ibu akan mengabsen dulu ya terlebih dahulu. Septi, Hadir. April, Hadir, Bu. Johannes, Hadir. Andre, Hadir, Bu. Olive, Hadir. Indri, Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Baik. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Ingat, Bu, sistem pencernaan, Bu. Ya, silakan Apri. Masih ingat? Coba diutarakan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, sistem pencernaan itu merupakan serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, kalau minggu lalu materi kita tentang sistem pencernaan, maka pada pertemuan kali ini materi kita tentang ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah dengan mempelajari materi ini, maka siswa mampu menganalisis komponen penyusun ekosistem melalui video dan studi literatur. Yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan tipe-tipe dari ekosistem melalui video dan studi literatur. Yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis pola-pola interaksi melalui video dan studi literatur. Yang keempat adalah siswa mampu menjelaskan keseimbangan ekosistem melalui video dan studi literatur. Dan yang kelima adalah siswa juga mampu menganalisis daur biokimia melalui video dan studi literatur. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, kalau Ibu menyebutkan ekosistem, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Saya, Ya, Bu. silakan Septi. Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Ya, benar sekali ya Septi. Jadi kalau misalnya kita mendengar ekosistem, berarti ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan video kepada kalian. Jadi kalian cermati video tersebut, kemudian nanti di akhir video Ibu akan memberikan kalian tugas bagaimana tingkat pemahaman kalian tentang materi ini melalui menonton video. Bentar ya, Ibu bukakan videonya ya. Ya, Bu. Dengar videonya? Dengar, Bu. Bentar ya, Ibu besarin sedikit lagi. Ekosistem, tipe-tipe ekosistem, pola-pola interaksi, keseimbangan ekosistem, dan Jadi ini akan kita pelajari. Nah, perhatikan, suatu ekosistem ini pasti tersusun dari berbagai komponen. Ada komponen yang hidup atau biotik dan komponen yang tidak hidup atau abiotik. Nah, jadi di sini ekosistem itu, nah jadi dapat kita lihat bahwa ekosistem itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah ekosistem abiotik dan ekosistem abiotik. Nah, cermati lagi ya videonya, simak baik-baik karena nanti di akhir video ini Ibu akan memberikan tugas. Dan mikroorganisme, ya. Nah, setiap komponen biotik ini pastinya berinteraksi dengan komponen biotik yang lainnya untuk memenuhi keperluan hidup, terutama seperti makanan dan tempat tinggal, ya. Dalam suatu ekosistem, tidak semua tempat tinggal itu dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh suatu jenis makhluk hidup, ya. Adapun tempat
berbeda ya. Jadi apa itu relung atau nisia? Relung atau nisia ini adalah peran atau cara hidup yang khusus dari suatu individu yang menempati habitat tertentu ya. Bisa saya contohkan relung dari masing-masing spesies pada habitat kayu lapuk yang tadi ya. Jadi jamur itu berarti fungsinya dia untuk menguraikan kayu yang lapuk ya. Sedangkan semut itu nanti menggunakan kayu yang lapuk itu sebagai tempat perlindungannya, seperti itu ya. Oleh karena itu jamur dan semut itu dapat hidup berdampingan di habitat yang sama karena masing-masing memiliki relung atau nisia yang berbeda. Ya, menurut peranannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 4, yaitu produsen. Nah, di sini ini komponen biotik. Nah, di mana komponen biotik itu dapat dilihat itu terbagi menjadi 4, di mana produsen, konsumen, dekomposer, dan detrinotivor. Nah, kalian simak video ini. Di sini akan dijelaskan apa aja sih sebenarnya komponen dari abiotik itu sendiri. Konsumen, dekomposer, dan detritivor. Untuk produsen, semua produsen itu dapat menyintesis makanannya sendiri sehingga disebut sebagai organisme autotrof. Nah, produsen ini menyintesis sendiri senyawa organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Produsen ini merupakan sumber energi yang utama bagi organisme lain. Jadi kelangsungan hidup organisme lain ini sangat tergantung pada produsen. Adapun organisme yang tergolong produsen itu adalah organisme yang memiliki klorofil seperti tumbuhan, terus kemudian beberapa jenis bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan untuk antibiosis. Antibiosis ini adalah interaksi antara makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup itu mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dari makhluk hidup lain ya. Contohnya misalkan interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lain ya. Jadi apabila dalam suatu habitat tertentu itu ada jamur penicillium, otomatis di daerah tempat hidupnya jamur penicillium itu tidak akan ditemukan jenis mikroorganisme lain karena jamur penicillium ini mengeluarkan zat antibiotik ya berupa penicillin tersebut. Kemudian ada amin darat, yang kedua ekosistem air, dan yang ketiga adalah ekosistem buatan. Kita agak percepat aja ya sedikit ya untuk mempersingkat waktu. Kita percepat saja. Untuk ekosistem darat itu adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya adalah padang rumput dan hutan hujan tropis. Kemudian yang ada di dunia contohnya adalah tundra, taiga, ada hutan gugur dan gurun ya. Adapun penjelasannya ini sudah saya sampaikan pada saat kalian awal semester 1 ya. Nah, kita lanjutkan ke ekosistem air ya. Ekosistem air ini dibagi menjadi 2, ada air laut dan juga ada air tawar ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke sini dulu ya. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami untuk istilah makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem air ya. Yang pertama adalah plankton. Plankton ini terdiri atas fitoplankton dan zooplankton ya.
Jadi organisme plankton ini dapat bergerak dan berpindah secara pasif ya, karena mengikuti arus air ya. Seperti misalnya protozoa ataupun ganggang uniseluler ya. Nah, kadar mineral yang tinggi ya. Terus kemudian tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca ya. Terus kemudian memiliki arus laut yang Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi ekosistem dari air tawar air itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah ekosistem air laut, yang kedua adalah ekosistem air tawar, di mana ekosistem air laut itu memiliki kadar mineral yang tinggi dan memiliki banyak ion, memiliki banyak Cl sebanyak 55%. Nah, sedangkan air tawar itu suhunya itu tidak menyolok, penetrasi cahayanya sangat kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Next ya. Ya Bu. Pergerakannya itu dipengaruhi air sungai ya, oleh cahaya matahari bisa untuk Jadi sedikit kita percepat ya untuk mempercepat Jadi antara lain suhunya tidak menyolok, kemudian peral air, kemudian ada zona baik untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Contohnya adalah, dan yang terakhir itu adalah ekosistem buatan, di mana ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang sering kita lihat itu adalah waduk, kolam itu misalnya ya, terus hutan tanaman itu misalnya kayak hutan jati yang sering kita lihat, seperti hutan pinus, hutan karet, sawit dan lain sebagainya. Jadi hutan buatan ini secara garis besarnya itu adalah hutan yang dibuat oleh manusia sendiri. waduk ya, ada hutan tanah. Untuk pembelajaran kali ini Jadi videonya sudah selesai ya. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita, anak-anak kan sudah menonton videonya. Jadi sekarang silakan kalian membentuk kelompok menjadi beberapa kelompok, kemudian kalian mencatat atau mendiskusikan apa saja yang kalian pahami tentang video yang telah ditonton tadi. Nah, kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Oke ya, Ibu beri waktu sebanyak 10 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Baik ya. Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Satu orang, siapa? Saya Bu. Apri, silakan maju ya nak. Oke, di sini saya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil video yang kami tonton tadi. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta dengan benda tak hidup di lingkungan membentuk suatu ekosistem. Selanjutnya, komponen ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem menempati suatu tempat hidup yang spesifik. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda-benda tak hidup. 1. Suhu. 2. Cahaya. 3. Air. 4. Kelembapan. 5. Udara. 6. Garam-garam mineral. 7. Tanah. 8. Topografi. Sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan kawasan tertentu serta saling berinteraksi membentuk populasi. Suatu populasi dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri: A. Memiliki kesamaan morfologi. B. Memiliki kesamaan fungsi fisiologi. Dapat melakukan perwakilan silang. Selanjutnya, D.
dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Yang kedua, interaksi antara populasi membentuk komunitas. Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu areal tertentu membentuk komunitas. Selanjutnya, kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Bentuk kompetisi yang terjadi dapat berupa kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi di antara anggota spesies yang sama, dan kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi di antara anggota yang berbeda spesies. Kemudian predasi. Predasi adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah produser, maka bentuk interaksi itu disebut herbivori. Sedangkan hewan yang memakan produser disebut herbivor. Kemudian simbiosis. Interaksi simbiotik meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita kerugian. Contohnya, kehidupan ikan mutiara pada timun laut. Kemudian komensalisme. Komensalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain tidak terpengaruh atau tidak diuntungkan maupun dirugikan. Kemudian mutualisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya burung atau kelelawar. Yang ketiga, interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi antara komunitas dengan faktor abiotik membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai lingkungan atau ekosistem. Kemudian 4. Interaksi antara ekosistem membentuk biosfer. Dan kemudian aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya, misalnya untuk tumbuh, bereproduksi, dan bergerak. Dalam hal ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, atau dekomposer. Produser merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan matahari organik yang berasal dari materi anorganik. Kemudian yang B, konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, misalnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Seluruh hewan tergolong konsumen. Berdasarkan tingkatnya, konsumen dapat dibedakan atas konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Kemudian yang C, dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau bangkai. Dekomposer berperan mengembalikan materi ke lingkungan abiotik dan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau. Kemudian yang bagian D, detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus. Detritus merupakan serpihan hancuran jaringan hewan atau tumbuhan. Organisme detrivor antara lain cacing tanah, siput, keluing, bintang laut, dan kutu kayu. Kemudian yang bagian E, tipe-tipe ekosistem. Pada umumnya dikenal 3 tipe ekosistem utama, yaitu ekosistem akuatik atau air, ekosistem terestrial atau darat, dan ekosistem buatan. Selanjutnya ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik atau perairan adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. 1. Air tawar, 2. Laut, 3. Estuari,
4. Pantai batu. 5. Terumbu karang. 6. Laut dalam. Kemudian ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial atau darat adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Kemudian ekosistem terestrial memiliki bagian daerah yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu disebut bioma. Yang pertama hutan musim, kedua padang rumput, yang ketiga gurun, yang keempat taiga, yang kelima tundra, keenam hutan tropik, yang ketujuh savana. Kemudian ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan misalnya bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, perkebunan kopi, serta permukiman seperti ekosistem kota dan desa. Oke, selesai presentasi perwakilan kelompok. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu ya kepada kelompok yang telah presentasi. Bagus sekali presentasinya. Jadi tadi teman-temannya sudah memaparkan hasil diskusinya sudah sangat lengkap dan bagus ya. Jadi anak-anak sekalian dapat lebih memahami materi ini dengan membaca studi literatur, lebih banyak belajar lagi ya. Namun ini sudah sangat bagus. Nah, untuk yang terakhir itu adalah di sini siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita satu hari ini, dalam materi kali ini? Saya, Bu. Ya, Septi silakan maju nak. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan terdapat dua bentuk komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya suhu, air, kelembapan, pH, ini saja. Tapi untuk kemungkinan interaksi beberapa makhluk hidup dengan sebuah komunitas itu dibagi menjadi 4, itu kompetisi, prediksi, simbiosis. Simbiosis itu dibagikan menjadi 3, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Terima kasih. Beri aplaus pada temannya. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan ya bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang lain dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi komponen dari ekosistem ini dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik merupakan komponen yang hidup dan sedangkan komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup seperti suhu, cahaya, kelembapan, pH, dan yang lain-lainnya. Jadi dalam ekosistem ini ada beberapa interaksi. Yang pertama itu adalah kompetisi, predasi, dan simbiosis. Di mana simbiosis ini dibagi lagi menjadi 3, di mana simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Jadi mungkin itu saja. Di sini Ibu akan untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kalian buka buku halaman 130, kalian kerjakan bagian A nomor 1 sampai 10. Besok minggu depan Ibu tunggu sebelum Ibu masuk sudah dikumpul di meja Ibu. Jadi sebelum saya masuk ke kelas itu semua tugas sudah berada di meja ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Bu. Selamat pagi.